Masya Allah. Amin dolah. Langsung. Siko kan tuh. Jangan di belakang. Jangan di belakang sikun. Apa kayak kan di dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba adik-adik tuh ke depan yang sini, ke depan yang sini. Adik-adik ke depannya, dia pindah depan ya. Pindah ke depan, tidak apa-apa, pindah ke depannya. Kalau je lah pindah ke depan, terserah lah ni nak tidur lah gitu kan. Mau ribut tidak kena do kan. Ya sudah jadilah. Saya ulangi. Batang kelapa, batang salam nak dibuat sayur berugo. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan esok mati masuk surga. Amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Siapa yang jawab salam saya doakan cepat daftar haji dan naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermantap Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalila ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was sahadatin war rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hafal sadaqallahul azim baik. Aku nak jengok jemaah masjid ini yang hafal dari wallahul lazi la ilaha illahu sampai terakhir. Ada tak yang hafal? Ada tak yang hafal? Kita sebelum sampai ke situ pengajiannya. Surah Al-Hasan. Tak apa-apa. Kita terus. Lagi ada yang nak dihafal-hafal silakan. Gimana ya? Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini bertepatan nian. Besok tanggal merah, hari Isra Mi'raj. Dapat jadwal di sini. Kebenaran tak ada jadwal malam ini. Begitu kades, begitu Sarip undang, bertepatan nian malam ini aku bisa hadir di sini. Jadi aku nak ngobati yang kemarin tak jadi itu nah.
undangan lecak nak buat nian tapi tidak jadi. Kena gara-gara Yudi ni nak nikah di dusun. Itulah gara-garanya nikah itulah. Insyaallah ya. Malam ini bisa hadir bertemu silaturahim. Aku dengan wong bengen ropit dah asing lagi macam tak dusun dewek pak. 4 tahun jadi kepala kuang ketika itu warawiri Kak Firdaus datang ke sini. Macam cak dusun dewek niang. Luar biasa ya. Berkah itulah artinya mudah-mudahan dengan keberkahan-keberkahan itulah maka masyarakat daerahnya akan makmur. Amin ya rabbal alamin. Sempat hadir banyak malam ini. Tentunya Kades, Kak Rukian, para ulama, para alim, ada Kak Nu, ada Kak Berlian, MC. Pokoknya beliau-beliau ini tetap sehat. Macam cak tak berubah pesan aku. Mundak kata amalan tak kena ada amalan pasti dia ni. Amalan awet muda. Itu ya. Itulah. Ada Kanda Firdaus. Beliau ini banyak nian gaweannya. Tadi disebut staf khusus bupati. Itu. Kawan aku sama-sama ngajar di Stit Al-Materia. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Ropit. Jadi rasa jauh-jauh nak kuliah tu di Ropit ada salah satu dosennya di beliau dan aku juga dosen. Waktu itu Sarip, tapi tidak lagi. Nyelesai sekarang lah penyuluh P3K. Masya Allah. Pokoknya mulai P3K ni tak goyang lagi di Ropit ini dia di yang Ropit. Itu atas izin Allah ya, izin Allah kalau. Baru masuk jadi penyuluh. Begitu ada pengangkatan maka terangkatlah beliau. Itulah Allah akan, kalau Allah nak ngerubah nasib ni memang cepat nian ya. Itu juga Kanda Firdaus. Nah sekarang dia ni nyalek pulau. Kita doakan dia berhasil. Amin. Amin. Tuh yang penting tuh. Apanya berhasil aman pokoknya. Tinggal apa kendak kamu. Pokoknya penyedak melayani adu dengan awak. Nyan itu. Kena aku juga bapaknya tua juga urusan tu pacak kemarahnya itu. Ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak berselawat kita malam ini memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Suaranya ni. Saya ulang lagi rame-rame. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Aku rasa mempuas dengan selawat tu. Sekarang ku dului coba ibu-ibu dulu. Yang lanang jangan bersuara, yang ibu-ibu pokoknya betina suara. Wahid isnin sasa. Ya Nabi coba. Ya Nabi alaika, ya Habib apa kekenyangan makan duku apa. Nah sekarang aku nak dengar bapak-bapak. Nanti kau dulu. Wahid isnin sasa. Ya Nabi. Ya Rasul. Ya Habib.
Masya Allah. Pokoknya menjurinya kades, pasti kades ngomong yang gede suaranya lanang. Itu. Kalau berselawat berarti ketahuan jemaah masjid ini lanang yang kuat. Cuman mau nak berenge-renge, nak marah-marahi laki, aku rasa ibu-ibu ni lah paling kuat sekali. Masya Allah ya. Barang siapa berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan memberikan ganjaran 10 ganjaran kepada orang yang berselawat 1 kali. Berselawat 2 kali akan berikan 20. Alangkah banyak itu. 1 ganjaran Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Amin. Maka mau nak cepat naik haji, nak cepat daftar haji, nak cepat umroh, banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena kita datang ke sana, terutamanya kita ke Madinah untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu alangkah ini bapak tu. Mendulu jadi kuah dikit, lah kawin lum kamu, lah kawin lum, lah nikah belum. Sekarang sejak jadi kasih haji ni, apan ketemu wong, lah naik haji lum, lah daftar haji lum. Karena senian. Pokoknya haji NB lah naik haji, kusur naik haji lagi. Aman. Ji daftar lagi jaku. Ya, kalau haji rupiah lah 10 lah hampir 10 tahun. Ya. Lah pacak daftar lagi. Haji N 2027 ke pacak daftar lagi. Masih pacak daftar lagi, masih pacak. 10 tahun setelah naik haji bisa daftar haji lagi. Kalau dah nyampai, apa yang dah kata dah nyampai itu? Yang penting kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu sebelum aku datang ke tanah suci. Setelah datang ke tanah suci ngomong lagi, ya Allah, madai 1 kali kalau aku nak naik haji. Kita nak naik haji lagi berarti. Terus panjang umur terus berarti. Itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini merupakan kebahagiaan kita dapat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang sudah dibacakan oleh qari'ah tadi mengatakan bahwa ya, Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkahi penuh sekelilingnya dan sampailah naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Ayat itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bihabdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa banyak berita yang luar biasa. Banyak orang khawatir datang ke Masjidil Aqsa kerana masjid itu dalam keadaan katanya tidak aman. Tapi ada sebagian ngomong bahawa kalau orang datang ke sana aman. Nah, dia yang mana yang nak diinikan? Yang jelas kita berdoa, kalaupun ini ada 3 masjid yang ingin kita datangi dan kita kunjungi di dunia ini. Masjid pertama Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, dan ketiga Masjidil Aqsa. Siapa yang datang ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, alhamdulillah, tinggal Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan esok lusa kita diunjuk rezeki oleh Allah bisa hadir ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kisah Isra Mi'raj ini luar biasa. Kalau kita sebagai umatnya Rasulullah tak yakin, maka iman kita hilang, lemah iman. Karena ketika itu Rasulullah sedang duduk di Masjidil Haram, datanglah malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril itu pertama sebelum dia mengajak atau membawa Nabi Muhammad SAW bertamasa itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu, pertama dibelah dada dulu, Bu. Kenapa dibelah dada? Dibuang hal-hal yang jahat dalam hati. Karena dalam hati ini luar biasa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Darah itu adalah hati salah satunya. Di dalamnya ada penyakit. Jika penyakit ini kita tak galak untuk mengobatinya dan berdoa kepada Allah,
makanya akan ditambah terus penyakit ini oleh Allah. Penyakit apa dalam hati yang kecil tadi? Iri, dengki, hasud. Ada galau pak ingat di diri kita ini. Mudah nian menghasut, mudah nian terhasut. Kadang dikit baik di dalam masjid baik umpama kan. Ai canyo telkung kuning itu. Alah telkung kuning pula. Umpama kan, canyo njuan dari Golkar, lagi njuan dari Roka, lah nyinggung perasaan. Apa nuang telkung hijau lah ngomong pulo. Ai jangan-jangan dari P3. Umpama kan. Hijau kan? Biru lah dari partai yang biru pulo. Terus akhirnya jadi masalah. Lara lagi, jangan-jangan ngeridit pulo. Ngeridit pulo. Terhasut itu namanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Iri, dengki dan hasud. Kadang wong beli kipas angin, kita yang kedinginan. Halo ibu, orang yang beli kipas angin, kita yang kedinginan. Wong beli motor langsung demam panas. Wong beli mobil langsung diantar ke Linggau masuk rumah sakit. Itu parah itu. Padahal ketika kita melihat orang yang lebih dari kita baca doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardau wa adhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Nikmat apa? Nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan semoga aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Barang siapa yang mengamalkan doa ini, insya Allah tak kasaronian hidupnya di dalam dunia ini. Amin. Saya ulangi, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika solihin. Nengok wong pakai nengok rumah wong bagus, kita pandang dari jauh, Rabbi auzi'ni, ya Allah, aku bersyukur di depan aku ni ada rumah yang bagus. Aku alhamdulillah walaupun rumah tak bagus, tak kena hujan dan panas. Paham? Nengok uang bermobil yang elok, kita bermobil yang sedang, kita ngomong saya itu cukup. Kena ngapa? Ada uang yang maaf ngomong lagi pacak bermotor. Kita bermotor, kita bersyukur juga. Ngapa? Kita sudah terbeli motor. Ada uang sampai tua, belum terbeli motor, masih bersepeda itulah. Kita bersepeda juga bersyukur. Kena ngapa? Ada orang yang kita lihat berjalan kaki. Kita berjalan kaki juga bersyukur. Ada orang yang sekarang kita lihat tak pacak berjalan kaki lagi, kena seteruk. Ibu tahu tak seteruk? Sebecak lagi sarok, apalagi seteruk. Ibu, sakit sebecak lagi sarok, apalagi seteruk. Tapi ada nama sepuso, belum ada nama penyakit sepuso, seteronton, ngomong kan? Nah itu. Lebih parah lagi itu. Paham? Ini doa di dalam Al-Quran. Ini mulai berjalan ini. Siapa yang hafal doa? Ini lalah ada yang hafal doa yang baca tadi. Apa ya Kak Nu ini Kak Nu? Manu Sarip. Terpaksa penyuluh ini nak ajarnya doa ni. Siapa yang lah baca doa ini tadi yang baca? Rabbi auzi'ni. Ada belum yang hafal? Belum juga. Yang anak-anak belum juga, dem terus. Pokoknya selagi lu hafal, lu baca dinju hadiah. Mula hafal baru keluar hadiah tuh. Mumpung ada yang caleg nah. Masya Allah ya. Ya. Itu. Terus kenapa Rasulullah duduk termenung di dalam Masjidil Haram? Rasulullah bersedih, Bu, kena kehilangan pamannya. Kemudian Rasulullah bersedih kena kehilangan istrinya Siti Khadijah. Khadijah ini orang kaya raya, Bu, yang banyak membantu Rasulullah berjuang dalam urusan Islam. Saking kayanya, kita ni kunci biasa baik, paling angkat segenggam dua genggam anak kunci. Anak kuncinya Siti Khadijah itu sampai diangkat oleh orang-orang yang kuat.
Model apa nian kuncinya? Apa segede tiang kok apa sekali muka gaung. Memang zaman dulu kan pintunya gede-gede. Saking kayanya Siti Khadijah. Ketika nikah dengan Rasulullah, tidak ada pilihan lain kata Rasulullah. Kalau kau ingin hidup bersamaku kata Rasulullah, segala harta ini kau serahkan kepada orang yang membutuhkan. Gunanya ngomong halo. Yang di belakang dengar? Kuna nyengok Siti Khadijah zaman sekarang. Sanggup tak hartonya dinjuk galau dengan orang lain? Dah kata. Kadang dah usahakan hartonya, harta lakinya baik, tidak mau dikasih dengan orang lain. Contoh, tak tahu mau di dusun ini mudah-mudahan di dusun awak lakinya bawa uang 1 juta. Padahal ibu tak tahu, bukan gaji bulanan, gaji harian, hari rezeki harimau lah umpama kan. Bawalah suami ini 1 juta ke rumah, dikasihlah dengan ibu. Dia ngomong, Bu, ini 1 juta, sisihkan 2,5%. 2,5%, malah mulai itu keningnya. Untuk siapa? 2,5% itu 20.000, Bu. Mulai matonya tak nyenang letu. Mungkin langsung tak sabar ngomong, "Njo lah kalau." Itu nak njo apa marah itu? Dapat uang 1 juta, nak dinjuk 20.000, pakai ngomong, "Njo lah kalau." Kawan tu lain nian. Cak nian perhatian. Nah, lagi mulai itu. Tapi di sini dah ya. Dah jauh beda ya. Seharusnya ketika suami ngomong, itu. Tapi jangan ini Kak Bedaus. Ibu-ibu ini sebenarnya bagus, baik. Cuma mulutnya nian memang itu nian. Kalau tidak sabar itu nah. Padahal dia tu baik, mungkin nak injuk separuh, tapi omongannya lain kalau medas duluan. Seharusnya ketika suami ngomong 2,5% Bu untuk orang lain, berapa? 25.000. Alangkah dikitnya. Walaupun aku hati itu aku dah lemak kan, dah lemak. Ngapa nak dinjuk lagi dengan orang lain? Paling tidak kamu ngomong, injuklah 200.000. Jangan uji lakinya. Sebab dalam hitungan 1 juta itu 2,5% 20.000. Ada apa-apalah. Oh, nala uang cak itu ada tak di sini ya? Ada ya? Mana masih hidup dah uang? Masya Allah. Oi. Maka kadang-kadang ya, suami lagi makan itu Bu, kadang-kadang yang uji uang membuat penyakit itu bukan soal bepantang makanan itu Bu. Jujur baik. Makan daging belum tentu jadi penyakit, makan daging kambing belum tentu jadi penyakit, makan durian belum tentu jadi penyakit. Jangan-jangan jadi obat, karena itu ciptaan Allah. Yang membuat sakit itu apa dia? Dang makan, lauk ladidang, mak kayonian sok ladidang tadi, daging ado, ikan ado. Pas suami ngambil baru sebuku uji bilaki, uji bini yo. Tayo, ge darah tinggi, jangan neman kok makan daging. Mulai berdetak asuh hati. Cacam baru nak ngambil. Nah, akhirnya suaminya ngomong, yang membuat darah tinggi, yang membuat penyakit bukan makan daging ini. Jadi makan apa? Sok kau ngomel tadi nah. Kira-kira benar Bu? Nah, mun kamu lah ngomong benar tuh aku setuju. Baru nak ngambil, lu ngambil sok daging kok, baru nak ambil cek. Jangan neman kok makan daging nih. Kaki uji kamu apa pengalaman Ustaz itu? Paca baik cak baik. Pengalaman aku juga. Baru nak ngambil, wong rumah lah ngomong, "Ayo jangan neman kok makan daging tuh, darah tinggi." Rasa dak lemak lagi makan. Nah, ujaku yang membuat penyakit kok lah. Yang diomong sebelum nak ngambil jadi. Iya. Paham Ibu? Paham. Siti Khadijah. Balik Siti Khadijah tadi. Hartanya diberikan kepada orang lain atas perintahnya Rasulullah, tapi Siti Khadijah ikhlasnya luar biasa. Nah, nak nyari Siti Khadijah zaman sekarang ni luar biasa juga. Kalau ada, luar biasa juga.
Kalau nak kata sungguh luar biasa nian. Jadi itu ya. Kemudian rasa sedih tadi, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, kunjungilah, kunjungilah, takziahlah. Maka kita ni kalau orang meninggal 3 hari takziah tu nyenangi, senangilah Nabi Muhammad itu, ajak dia bertamasah. Itu asbabun nuzulnya. Pergilah Jibril, diperintah oleh Allah, akhirnya menemui Nabi Muhammad SAW. Diajaklah Nabi Muhammad tadi bertamasah, sampailah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di tengah jalan banyak yang ditemui, Bu. Kita santai sambil bercerita, sambil kita gambarkan baik. Di tengah jalan bertemulah, ketika itu ada seorang wanita cantik, rambut panjang, semampai tinggi. Wah, cantik itu. Tapi tua, tua tapi cantik. Tapi Nabi nyengok sekilas. Jibril ngomong, ya Rasulullah, ya Muhammad, kau jengok lama dak wanita tadi? Dak, aku jengok sekilas baik. Siapa ni Jibril itu? Itulah gambaran sebuah dunia. Dia tua tapi nyantik ke diri. Itu penting tu, Bu. Dia tua tapi nyantik ke diri. Mungkin gambaran yang wanita-wanita sekarang lah. Sok kaki lah bengkang masih belejing tu nah. Ada dah di sini? Ada ya. Kaki lah bengkang, belejing, naik pucuk panggung, joget pulo. Masya Allah. Di pucuk panggung warna coklat, kita dari nyengok dari jauh. Bercelana apa dak gitu. Nauzubillah subhanallah. Ya. Hai Pak Ustaz, apa dah boleh? Boleh, tetapi leggingnya di dalam anrok yang panjang. Itu maksudnya. Ini dak. Tan belago. Tan belago, makai baju cucung tadi tu. Yo. Suaminya tu beli baju untuk cucungnya. Rupanya marah bini tadi tu. Kamu tuh sayang dengan cucung baik, sayangin aku. Lah ini punya kamu, yang ini punya cucung. Dak, aku nak makai satu pula. Lah pakailah laki munda. Iyo. Kamu tidak tahu nanti si dunia ini. Dunia ini lah maju. Lah modern. Wah ya Allah. Nah gara-gara modern inilah ibu-ibu lah main ini lah, megang handphone. Tapi apa dah boleh? Dunia sekarang orang tua megang handphone boleh, Bu. Lah maju. Tapi nyengok yang bagus-bagus. Ya, tak apa-apa. Kamu jadi YouTuber juga tak apa-apa. Kades sebentar lagi eksis dia di Facebook. Laku aja jadi YouTuber pula. YouTube. Kayak ini masuk YouTube ini. Dusun ini apanya ngeropet. Ada acara Isra Mi'raj. Boleh. Kenapa jangan sampai ketinggalan zaman? Kalau kita ketinggalan zaman karena anak dan cucu kita sudah maju, kalau kita ketinggalan zaman di budinya kita. Ada yang terselubung, yang tersimpan di dalam hatinya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita tidak ketinggalan zaman, dia tidak berani menyimpan sesuatu di dalam hati itu. Paham Ibu? Paham itu. Maka dikeluar. Baik anak bujang, anak betina, Bu. Kalau dipergi sekolah dan segala macam, sekali-sekali malam-malam tasnya dijengok, apa di dalam tasnya. Ya ini aku juga mah itu. Aku ni punya anak juga, anak betina kan. Kalau gedung keruan, tahunya dalam tasnya dia nyimpan baju. Kasihnya pakai baju sekolah, di dalamnya ada baju lagi. Mau ketahuan kita pasti negurnya. Ini baju nak ke mana gitu. Ternyata dia pergi sekolah, ternyata di sana dia lah berubah baju pergi ke mana-mana. Bisa terjadi, ngapo tidak? Apa tidak? Tapi kalau kita lah berani untuk itu, insya Allah mudah-mudahan akan selamat. Karena dalam Al-Quran mengatakan ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu baik. Kemudian terus Rasulullah, pokoknya kita sampai berjalan, sampai lah ke pucuk, sampai turun, berhenti itu ceramah.
Akhirnya berjalanlah Rasulullah bersama Jibril kemudian menuju Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa banyak bertemu dengan para nabi-nabi yang lain yang sedang meninggal dunia. Ternyata ruhnya dibangkitkan kembali oleh Allah sehingga solat bersama Rasulullah. Dan itu harus yakin. Kalau tak yakin, lalu lemah pula iman kita. Tak ada orang mati ngulang hidup lah, mulai lagi lah, tak percaya lagi. Padahal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, kalau aku ni lah yakin, tapi aku nak minta keyakinan lagi supaya aku bisa jelaskan dengan umat aku ini. Nyo petunjuk aku ni. Cak mana kau menghidupkan yang telah mati tu? Cak mana? Uji Nabi Ibrahim. Nah, penting uji Allah ini. Umatku siko ini, hambaku siko ini. Tapi benar, kalau aku ni lah yakin, tapi aku nak meyakinkan umat aku. Cak mana engkau menghidupkan yang telah mati? Diperintahlah malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, perintah Allah, kau ambil burung merpati 2, kau cencang. Ini contoh 2, bentar 3, pokoknya 2 lah anggap. Kau 3 lah ya, 3 kalau salah. Kau ambil 3 burung, kau cencang dia, kau aduk burung yang burung daro tadi, kau aduk, dipindah-pindah istilahnya, diucek. Sudah aduk, ya, kau bawa ke gunung ini, kau bawa ke gunung ini, kau bawa ke bukit itu, kau berdiri di tengah lapangan, kemudian kau panggil burung merpati itu. Ternyata burung itu terbang datang kepada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bayangkan, lah sudah diaduk tadi lah mati. Nah, disitulah Nabi Ibrahim baru yakin. Nah, baru yakin. Itu baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair itu, Bu, ketika dia berjalan berkuda di suatu tempat, dia melihat perkampungan lama 3 lalu lantak, entah ada siksa apa daerah itu. Mati. Sambil termenung di bawah pohon, Nabi Uzair berkata, ya Allah, lama 3 wong sini. Apa hal? Camano kau nang hidupnya lagi kaki? Ternyata Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan apa dimatikan? Wallahu a'lam bishawab. Ketika dia terbangun, macam hidup lagi, tulang belulangnya bersambung lagi, hidup lagi, akhirnya berdiri. Nanya, nah mana kuda aku? Apa nyengok kuda tadi, di depannya muncul lagi, magai tulang belulang timbul lagi. Berjalanlah Nabi Uzair balik ke kampung halamannya. Apa katanya? Ya Allah, tanpa terasa pas balik ke kampung halamannya, kalau kampung halamannya lah sudah berubah, Bu, tidak seperti semula lagi. Wong nanya, siapa kau? Aku Nabi Uzair alaihissalam. Tak percaya. Rupanya lah ratusan tahun, lah 100 tahun lebih, lah dianggap Nabi Uzair tak kata lagi, lah mati. Ada orang yang masih hidup yang berkata, ya Nabi Uzair, kalau memang kau Nabi Uzair, di mana kitab terakhir yang kau simpan? Aku simpan dalam batang kayu. Di jengkoknya ada dengan kayu itu tadinya berlobang, lobangnya tutup. Ketika dipotong, bertemulah buku yang disimpan tadi. Baru masyarakat kampung halaman Nabi Uzair percaya dengan Nabi Uzair alaihissalam. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tak dengan Allah? Yakin tak dengan Allah? Tahu tak kebanjiran kemarin tu kabarnya? Itu kebanjiran terjadi 1982. Berarti lah sudah 40 tahun Murau Utara tak terbanjir seperti yang kemarin. Apa tak baca Allah nak mendalamnya lagi? Baca, jangan main-main. Maka kita ngerinian kalau sudah Allah berkendak ini. Kalau sudah ada berkendak ini, maka nak yakinian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ai dah hafal wong siku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ulangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Itu ya, amal ke. Satu amalkan la ilaha illallah. Qul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah Shadiqul wadil amin. Itu amalan-amalan galau itu. Contoh amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah, kembali keyakinan tadi. Akhirnya Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril, sampailah naik ke langit pertama, disambut oleh langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit keenam dan tujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Disitulah cuman Nabi Muhammad yang bisa ngadap Allah, malaikat Jibril nunggu di luar. Tak sanggup uji Nabi melok baik, tak usah. Aku dah pacak melok ke situ. Bukan tak sanggup pokoknya. Kaulah yang pacak sanggup menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan ada yang ngatakan berhadapan nian, ada yang dikatakan bisa jengok, ada yang bisa dengar suaranya. Wallahu alam bisawab, jangan sampai jauh kita bahas yo. Intinya Nabi Muhammad ketika itu berhadapan dengan Allah. Karena di situ dia bercakap-cakap melalui surah Al-Fatihah. Makanya macam Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama itu surah Fatihah, ibu, bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, betulnya mun wong maca Fatihah dak bismillah, dikhawatirkan dak maca surah pertama. Itu. Ada dak wong maca Fatihah dak pakai bismillah. Sekarang aduh, hati-hati. Ujinya sir apa? Ngapa mendikuatkan? Malu apa menguatkan? Nah, itu agak bertentangan dengan pemikiran aku, galak bertentangan aja itu. Sir, maksudnya sir itu apa? Di hati baik. Ngapa mun kuat tu bismillah tu? Malu ngomong yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kalau baca ayat yang kedua sesudah Fatihah, kadang ayat yang kubaca tadi memang kadang-kadang sir. Tetapi kalau yang ayat-ayat pendek dah baca nak sir-sir tu. Tak tahu waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Nah, uji kita lah lain pula mamang ko. Nah, itu ya. Mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dikuat ke? Kena ngapa? Ngapa takut ngomong Bismillahirrahmanirrahim? Maka ketika Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, menurut dalam suatu riwayat, antara itu ada percakapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dak jauh nian bahas sampai ke sana. Makanya detik berhentinya itu ada seorang ulama mengatakan sampai lidah kita menyentuh langit-langit. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti nian berarti. Nah, mana Pak Ustaz yang uang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rahmanir-Rahim memang Maliki Yaumiddin ada tahu aku. Itu mungkinnya nak cepat mungkin. Yo, tapi tak tahulah mana. Itu boleh, macamnya boleh walaupun dia ngomong boleh, ya bolehlah tubuh jangan. Itu baik. Susah nak jawab ketika orang bertanya, Pak. Macam Al-Quran ni memang adunian ini nian, uang ahli adunian. Kalau kamu bertemu orang macam waduha dirubahnya waduhe, dia baik kamu. Kena adonian, lagu tu ada, tapi tubuh tak terturut. Kaki tubuh ditanya orang tak bisa jawab. Mun kanu datang berubah waduhe walaili iza saje. Ai ujung. Pas balik jauh umroh kemarin dia macam itu. Mulai ada bertanya, apa hal? Nah, orang nanya apa hal tu nak baca jawab. Mun tu baca jawab lajulah. Nah, mulum baca jawab, bacalah seperti biasa baik. Wadduha ada walaili iza saja. Nah, mula wadduhe walaili iza saja boleh. Tapi orang nak nanya tu nak baca dak jawab kita. Mau dak baca jawab dia baca yang seperti biasa baik. Sudah. Kemudian ternyata perintah Allah
langsung nyuruh kita ini solat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam riwayat pertama dikatakan diperintahkan 50. Itu dalam riwayat. Turun Nabi, ngulang lagi. Nabi Musa tak sanggup. Umat aku tidak sanggup, apalagi umat kau. Naik lagi nganyang 45, 40. Panjang cerita tu. Tahun menawar. Terus sampai 35, 25 sampai 15, sampai 10 sampai 5. Itu pun Nabi Musa ngatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, pacak-pacak umat kau tak sanggup juga caknya. Benar apa tidak? Sahnya iyo. Karena ngapa? Semayang subuh nak duha, semayang sohor nak asar, semayang asar nak maghrib, semayang maghrib bergabung dengan isya, semayang isya tidur dulu katanya nak solat tahajud. Dah lama sudah terdengar as-salatu khairum minan naum. Ya Allah, isya lewat, tahajud lah lewat pula. Kola subuh belum pula bangun, nyesal baik tapi belum bangun. Salatu khairum minan naum. Lemak mun yang azan tu, salatu khairum minan naum. Lebih solat daripada tidur. Agak ganas kan? Tapi kalau yang azannya salatu khairum minan naum, alang kelemak narik selimut koi caca. Tapi kalau yang azannya berubah, azan tu salatu khairum minan naum. Apalagi masjid kau, ya Allah, masjid Lailu terang gemerandang, jalan lan listrik. Mau nawak nyengok depan masjid tadi, kau bukan dusun nak ngatuk alfian. Apa? Lacak kecamatan. Naik pangkat dalam pandangan mata awak tu. Mudah-mudahan rezekinya cari rezeki kecamatan juga. Amin. Ya kita jengok gitu tu nang. Mau nak nyengok masyarakatnya makmur, nyengoklah masjidnya. Apanya masjid ilu, masyarakatnya ilu. Kalau awak pandangan saya itu, apa masjidnya 10 tahun tak berganti cat. Lumut-lumut, mabe itu bukan ngato tu. Sampai ada tumbuh di apa tu, di pucuk-pucuknya. Pakai ngomong pula hiasan. Hiasan apa? Sengaja nian. Punya berkembang. Selumut berkembang, tumbuh seumput, tak masuk. Biasanya mabe dusun tu pasti dakkan makmur, gawenya nak berdebat tulah, urusan yang sok kecil jadi gede, ya perkara ngangkat takbir dek dibicarakan 10 malam. Yang ngangkat takbir kita ni macam-macam, Bu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang batas selingo, ada yang kepucuk nian, ada batas dado, ada setengah dak kau nian, Bu. Tangan sebelah dia batas kau be. Allahu Akbar. Seharusnya kita tu kan pakam nian, Bu. Waktu yang kita nak balik tu kan, bentar ya. Bentar. Kalau kita nak ini tu kan, dia ini kan, sami Allahu liman hamidah. Yang angkat nian, itu senianan namanya tu. Ada juga kita sami Allahu liman hamidah. Dah tahu dah apa sakit tangan Yo. Ya memang itulah, tapi jangan dibahas jadilah. Bila mahasnya. Perkara tahiyatnya umpama dak lurus lagi. Masih muda lurus. Mencak aku bila 50 tahun ke pucuk ni dak keruan. Dak nyangkup. Apa gede betis kau apa kan? Itu jangan dibahas. Kak Nu ngapo lagi dak baca lagi ni. Kabur lian umpama dak masuk lagi kakinya dak melentik. Ya kena kakinya lah sakit, itu dimaklumi. Itu lain lagi kajiannya itu. Itulah masuk dalam ranah fikih itu.
Wong solat itu dah baca duduk lagi, dah baca berdiri, duduk, dah baca duduk, nguling, terakhirnya tangan dia bergerak-gerak, tangan dah baca bergerak, cukup mata berkedip-kedip. Cuma mau kamu sakit mata berkedip-kedip, ngomong dulu dengan anak cucung. Cung, aku nak semayang. Dia mata kamu kedip-kedip, ngambil Yasin, maca Yasin. Tubuh dan semayang, nanya maca Yasin. Ngelik tubuh, mata kedap-kedip, kan subuh kau semayang. Itu kalau memang sudah ada baca lagi yang lain. Benar bu, ternyata kata Nabi Musa tadi, ya Muhammad, saatnya umat kau tak sanggup juga 5 tu. Lau Nabi malu nak nganyang lagi. Ada serkaat sewaktu dalam sehari semalam. Jadi dengan macam itu, kalau kita memang nurut perintah Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, jangan sampai yang dikata malaikat Nabi Musa tadi terbukti. Nah, jangan sampai kita ni melalaikan solat. Maka yang dikata lalai itu dak yang semayang bu. Mau sekedar terlambat belum dikata lalai itu bu. Mau sekedar terlambat semayang 5 waktu itu belum lalai. Yang lalai itu dak nian. Subuh lewat, zuhur lewat, kadang subuh seminggu sekali, atau kadang solatnya seminggu sekali, Jumat baik. Terakhir setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Kiranya padek tak tahu solat sunat, demam pula pas lagi Idul Adha. Habis waktunya. Ya Allah, masih ada tahun depan kalau nyawa kita bertemu. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad SAW membawa perintah ini. Terakhirnya datanglah kembali lagi sebelum subuh, sudah datang lagi ke Masjidil Haram bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril balik, kemudian Nabi Muhammad bertemulah dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad bercerita kepada seorang sahabatnya, ada sahabatnya yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang percaya nian, ada yang kembali sesat, tak percaya selamanya. Itu mulai iman jatuh. Kena tak percaya, tidak mungkin dalam waktu semalam Nabi Muhammad baca dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, turun lagi. Sementara perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan, maka perjalanan kalau naik kuda dan unta. Itu namanya tidak diterima dengan akal, dengan yang baik, dengan iman yang tinggi. Makanya uang itu tidak percaya. Kalau ada yang bertanya seorang sahabat, ya Muhammad. Jadi kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita gambarkan cerita, kita gambarkan keyakinan zaman sekarang. Ya Muhammad, kalau memang kau berjalan cak itu, aku baru percaya. Coba angkat kaki kananmu. Diangkat oleh Nabi kaki kanan, diperintah. Angkat kaki kidau, diangkat kaki kidau. Bukan cak itu ya Nabi Muhammad. Jadi dua-dua ngangkat lah, tak baca Nabi. Kalau dua dah baca ngangkat, berarti aku tak percaya. Kena naik langit tu tak mudah. Betul kau dah baca terbang. Padanya Nabi, aku bukan berjalan, diperjalankan. Kita ni pacak kemana-mana tu diperjalankan, Pak. Cakanu kemarin umroh diperjalankan oleh Allah. Ku yakin bahwa tak mungkin dalam waktu 2-3 tahun kau pacar umroh lagi umroh. Kak Bulian sama aku diperjalankan Allah 2019. Halo Ibu, lah ngantuk? Mau ngantuk deh. Yo, anak-anak lah pindah belakang, yang penting jangan ribut. Duku masih ada di depan kau. Alhamdulillah Bu, di sini jujur baik sujuni anakku. Acara lu mulai, makanan lah keluar. Jadi aku lah minum, aku lah makan duku, aku lah ngopi. Ada kadang-kadang di tempat lain, bukan di sini ya. Di tempat lain tuh begitu penceramah berdiri, begitu makanan keluar. Penceramah dem, makanan habis. Pas penceramah dem, dinyunya makanan, uang mulai balik, uang pergi galok, tubuh tak sanggup makan, ayo dikit makan lagi.
Masya Allah, kalau inilah kenyang duluan. Maka ada suatu tempat, ada guru ya. Nah itulah guru ini bersama murid-muridnya maca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ngelik guru lebok mejam tadi makanan labis entak muridnya. Ngeleng gurunya, kaget kau bertemu lagi, kau terasa. Begitulah ilaha illallah, gurunya ngambil lah sok ini kue kelpon, isi gula abang diseptiknya di kepia. Apa sepik kepia? Gula abang tadi meletus, meleler gula abang tadi. La ilaha illallah, kepala ustaz pecah, bukan pecah gula abangnya keluar. Masya Allah, tapi di sini bagus. Ya udah, terus akhirnya para Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar percaya nian atas berita yang diceritakan oleh Rasulullah. Sampai Abu Bakar ngomong, "Dak usahkan Rasulullah benar ngomong, nye bohong." Dia kepercaya Abu Bakar. Saking Abu Bakar tuh dengan Nabi Muhammad tuh percaya tuh. Dak usah ke cerita itu benar jinyo. Nye bohong, dia percaya. Apa lagi benar? Oh itu. Ingat Bu, akhirnya dalam cerita ini, tapi jarang wong cerita. Wong itu datang lagi bertanya, "Ya Nabi Muhammad, cerita ke lagi." Lah dem ku cerita tadi. Cerita lagi. Ayo lah main-main, minta cerita begitu. Akhirnya uji Nabi Muhammad, kalau kau nak cerita yang padek nian, aku suruh Sayyidina Ali bercerita. Begitu wong itu datang ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nyabut pedangnya, langsung ditebas lehernya. Sas. Senyum Nabi Muhammad. Sahabat yang lain, ya Sayyidina Ali, Nabi Muhammad nyuruh kau cerita tapi kau babas lehernya. Nabi Muhammad itu maksudnya ngode tu lah, tidak selesai itu. Itulah namanya kalau orang yang sudah mengingkari ya, mengolok-olok agama, maka itulah akibatnya. Tapi itu jarang diceritakan. Kalau diceritakan seolah-olah Islam ini kejamian, bukan. Ada lagi kisah seorang pemuda, begitu dia melihat ceritanya Rasulullah tadi, dia tak percaya. Akhirnya balik dia. Apa dia cerita itu? Pasti mudi dia. Akhirnya dia beli burung merpati, kemudian disembelihnya. Sebelum nyembelih, disuruh istrinya manaskan air untuk nyabut bulu yang burung tadi. Pergilah ke sungai. Setelah pergi ke sungai tadi, begitu laki-laki ini nyelam Bu, pas timbul di negeri yang lain lah sudah jadi betino, tak berbaju lagi. La ilaha illallah, sedih dia. Nah, jadi betino aku di pinggir pantai. Akhirnya ditambatlah seorang nelayan, dijadilah seorang nelayan itu istri dalam sebuah cerita. Kemudian beranak pinak 3 orang. Kalau 3 orang itu berarti perjalanan hidupnya hampir 3 tahun 4 tahun. Kemudian di suatu tempat lagi dia mandi dalam waktu yang lain dan nyelam, timbul lagi di tempat semula, bajunya masih ada, ibarat kotak sabunnya masih ada. Balik ke rumah berlari cepat, ternyata air yang dipanas belum masak, burung juga belum dicabut bulunya. Langsung mati air, ngomong dengan istrinya, sekarang bergegas kita datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak minta maaf, aku nak percaya nian. Datang ke Rasulullah. Itu gambaran, dak usahkanlah sehari semalam, 3 tahun be pacak nak sehari. Allah nyadikan seperti itu. Paham tak kamu cerita aku tadi? Nak yakin. Lah boleh anak, lah jadi betino, jadi lanang lagi. Kemudian dia ngomong, ya Allah, gara-gara tidak percaya dengan cerita Rasulullah tadi, maka akhirnya dijadikan Allah seperti itu. Akhirnya barulah dia percaya bahwa ceritanya Rasulullah ini benar adanya.
Bapak Ibu yang kami hormati, jadi jangan tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj tapi tidak ada perubahan. Tapi aku yakin Wong dengan Rupin ini dari jengok keadaannya baiklah banyak berubah. Mudah-mudahan amalannya juga berubah, zikir berubah, solat 5 waktunya jadi rajin. Amin ya robbal alamin. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepadaku, ya, beriman kepadaku, maka tidak ada lain akan aku berikan rezeki yang dikeluarkan dari bumi dan juga diturun dari langit. Itu kata gambaran dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, nah aku ni dah kata yang hafal tadi, yang tadi itu ayat-ayat tadi. Halo adek, hafal dah ayat ini? Apanya doa tadi? Yang tadi, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ada yang hafal? Belum ada yang hafal. Dah apa ibu-ibu hafal? Ada bapak juga hafal? Belum ada yang hafal juga. Nah sudah, kalau dah hafal ni bingung juga aku. Sudah ngetes anak-anak pula. Ada yang tak hafal surah Al-Fil? Alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang hafal tak? Ada dah hafal? Mana rombongan rebana tadi yang sok main drum band tadi, mana? Main drum band tadi hafal tak? Hafal? Ayat tadi hafal tak? Yang dibaca tadi. Ayat apa yang hafal? Coba aku nak setuju nih nyanyi komen drum band tadi. Ayat apa yang hafal? Kuluhu hafal tak? Al-Ikhlas hafal tak? Dah hafal juga. Apa teh hafal tak? Sama no main drum band lihainian tapi ada hafal. Hafal? Jangan main drum band hebatnya tadi. Ya sudah sini. Macam Al-Fatihah aku nak tengok. Lagi ada hadiah. Ayo tutup sini. Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Ranzi. Kelas berapa sekolah? Kelas 2. Kelas 2. Pintar kan main drum band tadi? Siapa ngajari? Yang ngajar siapa? Tahu. Yang ngajar main ini tadi siapa? Tahu deh. Tahu dewe, Masya Allah. Nah, ya sudah. Al-Fatihah hafal dah? Nah, coba baca, pegang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ghairil sadaqallahul azim. Cita-cita nak jadi apa? Prabu. Apa? Jadi apa? Prabu. Astaghfirullah. Bagus. Dah apa? Aku nanya cita-citanya, Bu. Cita-cita nak jadi siapa? Nak jadi Prabowo jujur. Ya artinya jadi tentara ya. Jadi tentara yo. Jadi tentara. Yo jadi tentara. Masya Allah. Anak. Alhamdulillah. Aduh baik. Iyalah, bagus lah. Iya, cita-citanya nak seperti jadi Prabowo. Prabowo itu kan jenderal, kemudian menteri. Ya Allah ya. Ya bagus ya, belajar ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Halo, bisa ya?
Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tanpa terasa jam berapa ini sudah no? Sudah 1 jam lebih kita bersama. Di akhir cerita ini aku akan bercerita bahwa ada sebuah cerita bahwa orang yang artinya jangan semata-mata cinta dunia, Bu. Kalau cinta dunia ini luar biasa. Cinta dunia ini akan melupakan segala-galanya. Orang yang cinta dunia ini akan lupa dengan dulur, akan lupa dengan saudara, anak lupa dengan wong tua lupa dengan anak. Halo? Bisa diam? Bisa diam? Ketika Nabi Isa alaihissalam bersama saudaranya pergi berjalan mencari jati diri seorang manusia. Ketika berjalan, Nabi Isa mengajak saudaranya membawa 3 potong roti. Di tengah jalan, roti itu ternyata dimakanlah oleh sahabatnya tadi. Dimakannya 1. Kenapa? Kami berdua ngapa bertiga roti? Maka dimakannya 1. Ketika di tempat pemberhentian, Nabi Isa ngomong, "Hai saudaraku, mana roti 3 batang? Tak tahu aku." Padahal dia sudah makan. Bukan kau yang makan, bukan. Saya sudah, kata Nabi Isa alaihissalam. Di tengah jalan bertemulah yaitu sapi atau lembu. Lembu itu anaknya mati. Ketika anaknya mati, kemudian lembu itu ngatakan kepada Nabi Isa, "Ya Nabi Allah, engkau bisa menghidupkan yang telah mati. Maka tolong doalah, mintalah pada Allah supaya anakku hidup." Maka dihidupkan oleh Nabi Isa anak lembu tadi. Berbahagialah umatnya lembu tadi, lah sapi tadi. Akhirnya Nabi Isa ngomong dengan sahabatnya tadi, "Kau jengok ada kejadian tadi, aku jengok. Kau jengok ada kehebatan Allah, aku jengok. Kau jengok ada aku berdoa dengan Allah langsung dikabulkan, aku jengok. Kau yakin tak aku ni Nabi Allah? Yakin. Sekarang aku nak nanya, siapa yang makan roti sebatang tadi?" "Tidak, aku tak makannya," jinak uang itu. Hebat tak? Ladinjo yang tentang hebat tu dah kalang aku. Berjalan lagi, akhirnya nak nyeberang sungai. Ketika nyeberang sungai, uji Nabi Isa, nelayan dak katik, perahu dak katik. Jadi macam mana? Kaget kau bergendong dengan aku, uji Nabi Isa. Macam mana ya Nabi Isa? Aku lagi nak berdoa supaya air berhenti beku. Ketika itu kita berjalan nyeberang. Berdoa Nabi Isa kepada Allah, "Ya Allah, tolong bekukan air, kami nak berjalan ke seberang." Berjalan nyeberang sampai di seberang, Nabi Isa ngomong lagi, "Kau jengok kehebatan tadi? Kau hebatnya Allah, hebat. Kau tahu tak aku berdoa langsung dikabul oleh Allah? Tahu. Sekarang kau yakin tak aku ni Nabi Allah?" "Yakin." "Sekarang aku nak nanyo, siapa lah yang makan roti tadi itu?" Masih tak ngaku, Pak. Itulah manusia. Tetapi ketika dia melihat dunia, melihat kehebatan, berubah pikiran. Ketika berjalan, bertemulah 3 batang emas. Ketika bertemu 3 batang emas, akhirnya wong ini kesenangan. "Ya Nabi Isa, ini rezeki nemplok." "Yo, bagi berapa?" "Bagi 3, ya Nabi Isa." "Lah kita berdua, ya 3 lah." Jadi mak mana? "Yang pertama sebatang untuk aku Nabi Isa, sebatang untuk kau, sebatang lagi untuk orang yang makan roti tadi." Ibu, bakal ngaku dak wong ini makan roti? Akhirnya orang ini ngomong, "Ya Nabi Isa, nak marah-marahlah, nak benci-bencilah, nak bunuh aku bunuhlah. Aku yang makan roti tadi." Oh, ya Nabi Isa. Ketika kau nyengok kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah, kau dak ngaku. Itu kode alam nyuruh cepat berhenti itu. Ketika nyengok emas, kau ngaku. Oke, uji Nabi Isa. Kalau macam itu, sebatang untuk kau ambillah, sebatang untuk aku ambillah untuk kau, sebatang yang makan roti memang kau ambillah galau. Tapi mulai saat ini kita berpisah, dan kau ke kiri, aku ke kanan. Nangis wong ini. Itulah timbul air mata buaya, air mata darah. Menangis di luar, hati bertersenyum.
Ujinya, nak bisa dem, yang penting ku dapat emas 3 batang. Itulah kalau berbicara tentang dunia tadi. Ketika itu dia berjalan ke kiri mawa emas 3 batang. Ketika Nabi Isa berjalan ke kanan, kesialnya yang mawa emas 3 batang tadi ditodong 3 perampok. Untung ladak dibunuh. Jadi wong 3 perampok ini dapat emas 3 batang, lah dunia pula. Awak sama-sama mencuri, sama-sama maling. Ternyata ketika dapat emas 3 batang berat 1 kilo sebatang, lah berpikirnya lain. Yang bertiga ngomong dengan yang 2, emas ini bagi 2. Lah kita bertiga, kawan kita sikok suruh ke pasar, nyuruh dia beli roti, apa makanan dibawanya kita bunuh dia. Emas dapat oleh kita berdua. Ternyata setelah disuruh ke pasar, kawannya tadi beli roti, beli makanan, beli minuman, tapi beli racun. Dimasuknya dalam makanan itu racun. Begitu datang benarnya wong 2 tadi, muno wong sikok tadi, tung mati. Ternyata makanan sudah berisi racun. Pas makan berdua mati galo. Masya Allah. Habis tinggal lagi emas 3 batang terkapar. Dalam singkat cerita, Nabi Isa dan Nabi Isa dan saudaranya tadi bertemu lagi dengan kejadian itu. Wong ini mati kalau bertiga, emas 3 batang terkapar. No, ada di sini emasnya. Akhirnya uji saudaranya, ya Nabi Isa, bertemu lagi emas ini, cak mana? Kita bawa balik apa tidak? Apa kata Nabi Isa? Jangan kita bawa pulang, jangan kita ambil, tinggallah emas di sini. Lah, alangkah sayangnya Nabi Isa, biarlah emas ini untuk orang-orang sesudah kita nanti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Aku nanya, dalam cerita ini kata Nabi Isa, biarlah emas ini untuk orang-orang sesudah kita nanti yang beriman kepada Allah. Kita datang ke masjid malam ini, beriman tak kepada Allah? Geti nak dapat emas 3 batang tadi. Ada, berarti dapat dikit-dikit jadilah ya. Mudah-mudahan kita datang malam ini, baik yang tak datang tercicip juga, dapat emas 3 batang beratnya 1 kilo, kita 3 kilo, berbagilah kita sedikit-sedikit jadilah. Amin ya rabbal alamin. Kena janji tadi. Kena uji Nabi Isa, jangan kita ambil, biarlah untuk orang nanti sesudah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu ceramah saya pada malam hari ini. Mohon maafnya ya kalau ada yang tersinggung. Dan mohon maaf juga yang ini tadi, pertanyaan tadi, aku dah neko-neko cuma aku nanya be, kau cita-citanya jadi apa? Itu bahaya aku nanya. Kenapa dia nyebut itu? Aku dah tahu. Ya okay, kamu lain perlu cerita. Ya. Itu ya Kak Bir. Ya. Nah, kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama? Tak boleh lah. Pokoknya mandi sama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan sengarat, ikan seluang, ikan betok, itu nama ikan yang disebut malam ini. Oke, kalau datang lagi disebut nama-nama ikan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya suruh kan nube. Ya, sudah. Kafir kan? Sebelum doa kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabi'an wa
maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimu asimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farid Allah muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika minal ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.